perbedaannya dengan dhabit fikih atau ad-dhabit al-fiqhi. Kemudian juga kemarin di pertemuan kedua kita sudah mulai masuk pada pembahasan kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang kubro atau kaidah besarnya. Di pertemuan pertama kemarin kita membahas kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksudnya. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Yang mana kaidah al-umuru bimaqasidiha atau segala perkara atau sesuatu itu tergantung dari maksud dan niatnya, itu dilandaskan pada hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang terkenal innamal a'malu binniyat. Ya. Dan kemarin sudah kita berikan contoh-contohnya ya. Namun ya perlu diketahui bahwa kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu atau segala perkara itu tergantung niatnya, kaidah ini diterapkan dalam hal-hal yang sudah jelas diperbolehkan oleh syariat ya, dalam amalan-amalan yang sudah dibolehkan atau disunahkan atau bahkan diwajibkan oleh syariat. Jadi intinya poin atau garis besarnya adalah kaidah ini diterapkan pada perkara-perkara yang dibolehkan, bukan dalam rangka melegitimasi atau membenarkan amalan-amalan yang nanti menjurus kepada kebid'ahan ya. Karena kemarin ada yang berkomentar ya, ada yang bertanya, oh berarti kalau saya melakukan amalan ini, amalan itu boleh dong? Katanya al-umuru bimaqasidiha, amalan tergantung pada niatnya. Iya betul, salah satu syaratnya adalah itu ya. Kalau kita berbicara pada ranah ibadah, maka memang syarat pertama ibadah itu dibenarkan, ibadah itu diterima adalah memang dengan niat ya, niatnya yang lurus, niatnya yang benar. Tapi nanti ada syarat yang lain, yaitu amalan tersebut dibenarkan atau disepakati dan disetujui oleh syariat. Nah, baru boleh. Baru tidak dikatakan sebagai perkara kebid'ahan. Tapi maksud dari kaidah ini adalah ya, bagaimana menghukumi suatu amalan yang sudah dibolehkan itu, sehingga nanti endingnya amalan itu bagaimana, itu tergantung dari niatnya. Sebagaimana kemarin ya banyak kita beri contoh bahwa penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha itu misalnya kemarin dalam praktek, misalnya orang memberikan harta kepada orang lain, ada fulan A dan B. Si A memberikan harta kepada si B. Nah, pemberian harta ini dalam ya tinjauan kacamata Islam kan ada banyak kemungkinan. Bisa jadi pemberian itu sebagai hibah, bisa jadi pemberian itu sebagai qard atau utang, bisa jadi pemberian itu sebagai zakat ya. Karena sebuah harta ketika disalurkan kepada yang lain ada banyak kemungkinan. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan kemungkinan itu nanti kepada kemungkinan yang mana? Apakah itu hibah atau sebagai qard pinjaman atau sebagai zakat? Itu tergantung niat orang yang memberikan. Dan kita tahu bahwa hibah, pinjaman dan juga zakat ini sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Jadi jangan salah menerapkan kaidah ini kemudian dijadikan sebagai pembenar amalan-amalan baru dalam agama. Ini keliru ya. Jadi kaidah ini ya nanti atau kemarin sudah dijelaskan oleh para ulama, kaidah al-umuru bimaqasidiha itu tujuannya adalah untuk memperjelas status amalan itu sebagai apa, tapi dalam ranah amalan-amalan yang dibolehkan oleh syariat ya, bukan amalan-amalan yang masih dipertanyakan kebolehannya ya. Kalau amalan-amalan yang baru yang masih dipertanyakan kebolehannya, maka baru dia boleh jika memenuhi syarat yang kedua, yaitu bersepakat atau sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai, maka masuklah pada kategori yang dinamakan perbuatan baru dalam agama atau kita bahasakan sebagai kebid'ahan. Ya, kemarin juga dijelaskan bahwa al-umuru bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung niatnya. Tujuan niat itu apa? Kemarin dijelaskan bahwa niat itu ada dalam sebuah amalan, itu tujuannya dua. Pertama, membedakan mana yang adah, mana yang kebiasaan, dan mana yang ibadah. Jadi, tujuan dari niat itu untuk membedakan mana kebiasaan, mana yang ibadah, mana yang adah, mana yang ibadah. Karena banyak amalan-amalan yang punya banyak kemungkinan.
antara kemungkinan itu sebagai kebiasaan saja atau kemungkinan itu sebagai ibadah. Contohnya mandi, ya. Mandi itu bisa ada kemungkinan dia cuma mandi biasa aja untuk bersih-bersih atau untuk seger-segeran ketika misalnya cuaca panas, orang pengen mandi. Nah, ini yang sepertinya adalah mandi kebiasaan yang tidak bernilai ibadah. Tapi ada mandi yang lain ketika orang mandi pas bertepatan hari Jumat, ya, di siang hari sebelum sholat Jumat. Nah, ketika dia mandi ada dua kemungkinan. Mandinya dia bisa sebagai sarana untuk agar seger badannya, atau ada kemungkinan kedua dia mandi persiapan mau sholat Jumat. Nah, keberadaan niat di situ akan membedakan status mandi tadi. Kalau dia tidak ada niat bahwa mandi tadi tujuannya untuk persiapan Jumat alias mandi Jumat, ya udah terhitung sebagai adat, kebiasaan saja dan tidak bernilai pahala. Tapi kalau dia mandinya itu sebagai persiapan untuk sholat Jumat, dia berniat dalam hati bahwa itu sebagai ibadah, baru mandi yang dia lakukan sebagai ibadah yang sunnah. Ya, menurut sebagian ulama wajib ya mandi Jumat. Nah, ini tujuan niat seperti itu. Ya, keberadaan niat membedakan sesuatu yang kebiasaan menjadi sesuatu yang berubah menjadi ibadah. Kita makan, kita minum, ya, termasuk para ulama menyebutkan memberikan nafkah kepada istri, ya, juga memberikan nafkah materi maupun juga biologis, ya, berhubungan badan. Ini oleh para ulama dikategorikan sebagai perkara adat dan juga perkara jibillah. Itu perkara yang berkaitan dengan fitrah manusia. Makan minum kan fitrah, yaitu sesuatu yang menjadi pembawaan manusia. Begitu juga berhubungan badan. Bagi yang sudah beristri, yang perempuan, bagi yang sudah bersuami, ya. Nah, orang kalau mohon maaf, kalau misalnya dia cuma makan begitu saja, minum begitu saja, atau ketika dia bergejolak syahwatnya kemudian menunaikan kepada istrinya, kalau tidak dia niatkan itu sebagai ibadah, ya nggak ada pahalanya. Ya. Sebagaimana nafkah, memberikan nafkah setiap sepekan sekali misalnya bagi yang gajiannya pekanan, atau yang gajiannya bulanan memberikan uang belanja kepada istri, cuma dikasih saja tanpa berniat bahwa ini ibadah yang Allah tuntutkan, tanpa berniat bahwa ini adalah satu nafkah yang dia niatkan agar anak istrinya bisa berkecukupan, bisa memenuhi kebutuhannya, ibadahnya bisa lancar. Tidak ada niat seperti itu, maka tidak terhitung sebagai ibadah. Disitulah dibutuhkan nih niat, disitulah diterapkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung nih niatnya. Sesuatu itu tergantung maksud dari siapa yang melaksanakannya. Jadi nafkah itu bagian dari kebiasaan, ya, bagian dari kebiasaan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuhu, ya, fa huwa lahu shadaqah. Jika ada seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yahtasibu, ada qaidnya di sini, ada pengikatnya. Dia memberikan nafkahnya, dia yahtasib. Yahtasib itu apa? Berharap dapat pahala. Nah, berarti makna kebalikannya, jika dia memberikan gitu saja tanpa ada niat untuk mendapatkan pahala, berarti tidak terhitung apa? Tidak terhitung ibadah. Nafkahnya sah sebagai nafkah, gugur kewajiban dia untuk memberikannya kepada keluarganya, tapi tidak bernilai ibadah kalau tidak ada niat. Makanya Rasul mengatakan yahtasibuhu. Ya, ketika memberikan itu dia berharap dalam hati ini sebagai ibadah, diganjar oleh Allah dengan pahala. Nah, ini pentingnya niat. Nah, itu kemarin yang sudah kita bahas, sebenarnya sudah selesai. Kita masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua termasuk kaidah kubra adalah la dharar atau ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu yuzalu. Enggak ada ini Mas ya. Ad-dhararu yuzalu. Kalau ya alhamdulillah sih, saya syukuri aja. Beberapa kajian itu ustadznya kan enggak tahu, itu mungkin alatnya beda ya, alatnya kecanggihannya beda. Ada yang keluar, mungkin teman-teman pernah lihat kajian online, ustadznya ceramah, sampingnya ada file kitabnya gitu. Nah, nggak tahu itu caranya gimana itu. Jadi komputer tuh. Ustadz Aris kayaknya sudah model seperti itu, tapi beliau beda ya. Apa ininya. Jadi ada, itu harus pakai laptop sih, harus pakai. Jadi beliaunya menjelaskan, di sampingnya ada link
atau gambaran kitabnya gitu, tinggal digeser-geser gitu, bisa digaris gitu, bisa di ya. Ya, tapi semoga tetap bisa dipahami ya, walaupun saya cuma ngomong aja, nggak ada buku panduannya. Ya. Kaidah yang kedua, ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzar. Darar itu sudah masuk bahasa Indonesia juga, diserap. Mudarat ya. Mudarat yuzal. Mudarat wajib dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Mudarat yang ada harus dihilangkan. Ya. Harus dihilangkan. Jika ada mudarat maka harus dihilangkan. Tidak boleh dibiarkan. Mudarat itu para ulama menjelaskan huwa ilhaqu mafsadatin lil ghair atau bil ghair. Darar itu adalah memberikan mafsadat, yaitu kerusakan, gangguan, bahaya kepada orang lain. Jadi sifatnya umum, bahaya apa saja, hal-hal yang tidak menyenangkan apa saja yang diberikan kepada orang lain ya, maka itulah namanya mudarat atau darar. Dan ini wajib dihilangkan. Berarti maksudnya tidak boleh untuk dilakukan. Yajibu izalatuhu wa raf'uhu sawa'un kana 'alal fardi aul jamaah. Maka hal tersebut wajib untuk dihilangkan, dihapuskan walaupun mudaratnya hanya pada lingkup individu ataupun lingkup jamaah atau masyarakat. Jadi wajib untuk dihilangkan. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain, entah itu lingkupnya individu ataupun jamaah. Ini salah satu mustalah atau salah satu ungkapan yang disampaikan oleh ulama. Kaidah kubro yang kedua ini adalah ad-dararu yuzalu. Tapi ada yang lain mengungkapkan dengan lafaz yang berbeda. Apa itu? La darara wala dirara. La darara wala dirara. La-nya lam an-nafiyah lil jinsi. La penafian untuk jenis ya. Makanya kemudian setelahnya mansub, la darara wala dirara. Artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Ya, la darara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain. Sebagian mengartikan ya, mendefinisikan atau mentranslate-nya dengan tidak boleh ada bahaya, juga tidak boleh ada penyebaran bahaya. Tidak boleh ada bahaya atau tidak boleh ada mudarat, juga tidak boleh menyebarkan mudarat. Nah, oleh Syekh Labib di sini disampaikan bahwa ungkapan kaidah dengan la darara wa la dirara itu lebih afdal, lebih bagus daripada ad-dararu yuzal. Mudarat harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal, yaitu mudarat yang ada harus dihilangkan. Ini memang salah satu yang dipakai ulama. Tapi sebagian yang lain memakai ungkapan yang lebih mencakup dan lebih luas. Tadi la darara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, kata Syekh Labib di sini, ungkapan kaidah memakai la darara wa la dirara itu lebih afdol dari 3 tinjauan atau dari 3 sisi. Yang pertama, kenapa lafaz la darara wa la dirar? Karena lafaz inilah yang langsung disampaikan oleh Nabi. Yaitu maksudnya dalam hadis Nabi mengungkapkan hadis dengan lafaz la darara wa la dirara. Jadi maksudnya penggunaan lafaz kaidah dengan lafaz yang disampaikan oleh Nabi secara langsung lebih afdal gitu. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan demikian, la darara wala dirara. Hadis riwayat Daruqutni dan juga yang lainnya dalam Kitabul Buyu'. Jadi kata Syekh Labib, pengungkapan kaidah dengan lafaz la darara wala dirara lebih afdal. Pertama, karena bersesuaian dengan lafaz yang ada dalam hadis Nabi. Kedua, ya, annahu nufi'a lid-darar wad-dirar wal farqu bainahuma anna ad-darar ilhaqu mafsadah bil ghair. Adapun kalau lafaz ad-dararu yuzal, mudarat harus dihilangkan, ini cuman darar saja yang dihilangkan. Tapi kalau pakai dua lafaz la darara wa la dirar, maka yang dinafikan dua hal. Yaitu pertama, menafikan darar. Darar itu maknanya apa? Maknanya adalah ilhaqu mafsadah bil ghair, yaitu memunculkan mafsadat kepada orang lain.
Jadi memunculkan mafsadat kepada orang lain dinafikan, alias tidak boleh. Tidak boleh Anda memunculkan mafsadat kepada orang lain. Ya, seperti yang baru viral ini. Ya, entah tidak tahu itu aslinya seperti apa, entah settingan atau entah memang ada orang yang menyimpang pemahamannya kemudian menimbulkan mudarat, ya, yang sedang viral ngebom. Nah ini kalau dia paham kaidah ini tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau dia mengaku itu sebagai aktivitas jihad, maka jelas dia tidak bersesuaian dengan apa yang diarahkan dan dituntunkan oleh para ulama, ya, dalam memahami nas-nas berkaitan dengan jihad. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Orang kafir bermacam-macam. Ada kafir yang boleh diperangi, ada yang tidak boleh. Ya. Yang kafir yang boleh diperangi hanya kafir harbi, hanya kafir yang memunculkan permusuhan, mengalirkan darah kaum muslimin, membahayakan mereka, itu baru boleh diperangi. Ya. Adapun orang kafir zimmi, kafir musta'man dan kafir mu'ahad itu tidak boleh dialirkan darahnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man qatala zimmiyan atau man qatala mu'ahadan fala yashum raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi atau kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nabi melarang demikian. Ya, jadi ada aturan-aturan dalam mempraktekkan praktek yang demikian, ya, tidak sembarangan hanya sekedar semangat. Satu sisi mungkin itu, ada mungkin sisi yang lain, ya. Zaman-zaman seperti ini zaman fitnah banyak kemungkinan. Tapi misalnya itu muncul dari orang yang salah menafsirkan, maka dia keliru, ya, dia menyimpang. Tidak boleh sampai ngebom, apalagi sampai membunuh dirinya, ya. Membunuh dirinya sampai misalnya dikatakan itu bom bunuh diri, jelas ini sesuatu yang menyelisihi apa yang ditentukan dalam syariat. Baik, kembali ke sini. Jadi kaidah memakai lafaz la dharara wa la dirar itu lebih afdal dari pertama bersesuaian dengan nas hadis. Kedua, la dharara wa la dirar yang dinafikan dua. La dharara, tidak boleh darar, yaitu menimbulkan mafsadat kepada orang lain. Tidak boleh. Juga yang dinafikan adalah dirar. Dirar itu muqabalatud darar bid-darar, yaitu membalas mudarat dengan mudarat. Itu balas-balasan mudarat. Jadi yang dinafikan dua, memunculkan mudarat pertama kali dilarang, ditahan, ya. Begitu juga membalas mudarat yang serupa juga dilarang. Maka kalau kaidah memakai lafaz la dharara wa la dirar, tidak boleh, ya, melakukan sesuatu yang berbahaya dan juga menimbulkan atau membalas bahaya yang serupa, ini lebih luas maknanya. Makanya lebih afdol pakai lafaz yang ini. Pertama karena bersesuaian dengan nas hadis, kedua karena yang dinafikan adalah dua hal, yaitu pertama memunculkan mudarat itu sudah dilarang, plus juga membalas dengan mudarat yang semisal dan serupa juga dilarang. Sisi ketiga kenapa lafaz ini lebih afdal? Karena kaidah la dharara wa la dirar yashmalu daf'uhu qabla al-wuqu'. Ya. Penerapan kaidah la dharara wa la dirar ini penerapannya mencakup sesuatu yang belum terjadi. Jadi belum terjadi aja udah dilarang gitu. Jadi pelarangannya sebelum, sesudah, ya, dan juga sebelum dan juga sesudahnya. Maka lafaz la dharara wa la dirar yashmalu daf'uhu qabla al-wuqu', mencakup, ya, pelarangan sebelum terjadinya mudarat. Wa raf'uhu ba'da wuqu', dan juga pengangkatan mudarat, penghilangan mudarat ketika sudah terlanjur ada. Ya, ketika sudah terlanjur ada juga harus dihilangkan. Berbeda dengan lafaz pakai la ad-dararu yuzal. Mudarat harus dihilangkan. Maka secara zahir yang dipahami oleh kita, kaidah kalau pakai lafaz ad-dararu yuzal ini hanya bermakna ketika mudarat sudah ada wajib dihilangkan. Jadi kalau pakai lafaz kaidah ad-darar yuzal hanya berlaku ketika mudarat sudah ada baru dihilangkan, wajib dihilangkan. Tapi kalau pakai lafaz la dharara wa la dirar, maka kaidah ini berlaku juga sebelum timbulnya mudarat. Sebelum timbulnya mudarat saja sudah dilarang untuk muncul. Jadi pemakaian lafaz kaidah la dharara wa la dirar itu lebih afdal. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, kaidah fikih sebagaimana di pertemuan pertama kita sudah jelaskan bahwa kaidah fikih itu permisalannya seperti dalil, ya. Permisalan seperti dalil, alias jika ada masalah yang kita hadapi,
realita yang kita hadapi, kita bisa mencari hukumnya langsung atau menyimpulkan hukum permasalahan ini langsung dengan kaidah fikih. Jadi kenapa ini haram? Bagaimana hukum misalnya nanti jualan di trotoar tempat orang berjalan kaki, kemudian jenengan bisa jawab hukumnya haram, nggak boleh. Dalilnya apa? La dharara wala dirar. Dalilnya apa? La dharara wala dirar. Loh, kok itu apa namanya? Atau misalnya pakai ad-dhararu yuzal, pakai kaidah ad-dhararu yuzal. Loh, ad-dhararu yuzal ini kan bukan hadis. Kenapa Anda berdalil dengan kaidah fikih? Maka para ulama menjelaskan, kaidah fikih jika landasan dalilnya sahih, benar, maka kaidah fikih ini statusnya seperti dalil. Jadi bisa kita terapkan untuk menyimpulkan hukum suatu permasalahan. Makanya kita lihat dari kemarin yang kita bahas, setiap kaidah fikih itu pasti ada dalilnya. Ya. Jadi bukan hanya cuman produk ulama saja yang keluar dari hawa nafsunya, tidak. Tapi dia disimpulkan dari dalil, entah Quran atau hadis. Misalnya kemarin, kaidah al-umuru bimaqasidiha, lafadz ini adalah bentukan lafadz dari ulama, bukan lafadz hadis. Al-umuru bimaqasidiha. Tapi landasan kaidah al-umuru bimaqasidiha itu landasannya adalah hadis. Innamal a'malu binniyat. Jadi ketika jenengan mempraktekkan, menyimpulkan hukum suatu masalah dengan kaidah fikih, itu sama saja jenengan menyimpulkan masalah itu hukumnya apa dengan dalil. Karena kaidah fikih itu jika dalilnya sahih maka dia statusnya sama seperti dalil. Nah, juga sama kaidah ad-dharar yuzal. Jika memakai istilah yang dipakai sebagian ulama, walaupun kita tadi lebih menguatkan afdolnya memakai lafadz la dharara wala dirar. Nah, kaidah ini apa? Landasan dalilnya hadis Nabi. Nabi mengatakan la dharara wala dirar. Hadis riwayat Daruqutni tadi. Nah, itu demikian secara global maknanya. Kita akan lihat penerapannya seperti apa dalam permasalahan yang ada. Contohnya, min tatbiqil qaidah, min tatbiqatil qaidah. Sampel dari penerapan kaidah yang kita bahas ini dalam realita dan masalah yang kita hadapi. Laqad i'tamada al-fuqaha 'ala hadhil qaidah fi man ila a'malid dharar. Para fuqaha, para ahli fikih yang menyandarkan kaidah ini dalam rangka melarang amalan apa saja yang menimbulkan mudarat dan juga melarang atau menghalangi dampak-dampak dari perbuatan mudarat. Nah, contoh permasalahannya, misalnya annaman bana baitan aw nahwahu. Misalnya ada orang yang membangun rumah, ya, membangun bangunan. Dia punya tanah, dia mau bangun bangunan atau yang semisalnya. Awassa'a bina'ahu fi tariqin nas, atau dia memperlebar rumahnya atau dia memperluas rumahnya sampai ya batas dari tanah yang dia miliki sehingga mengganggu jalan manusia. Wa adkhala ad-darar 'alaihim bidzalik. Kemudian gara-gara itu dia menimbulkan mudarat kepada orang lain. Dia punya tanah, membangun rumah ya melebihi luas tanahnya, atau dia membangun rumah, misalnya para ulama di buku yang lain berikan contoh, dia bangun rumah tinggi, tingkat gitu kan. Di samping rumahnya dia ada rumah orang lain. Yang mana rumah orang lain ini di belakang rumahnya, ya berarti rumah kita berada di belakang rumah orang lain tadi, orang tetangga. Nah, di belakang rumah dia ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya atau di situ ada ruang terbuka. Yang mana mungkin ya istri dari penghuni rumah tadi ya, bagi dia kan tertutup pagar gitu kan. Rumahnya tinggi tertutup pagar, tapi di dalamnya ada kolam renang, juga ada ruang terbuka. Mungkin istrinya tetangga tadi mungkin biasanya kadang cuci baju atau apa, kemudian jemurnya di belakang. Namanya lingkup di dalam rumah, bisa jadi dia tidak berhijab atau bisa jadi dia pakai pakaian yang membuka auratnya misalnya. Nah, menurut dia nggak ada yang tahu. Kemudian jenengan sebagai tetangganya membangun rumah, ditinggikan lantai 2 sampai lantai 3, tapi membuat jendela yang mengarah ke arah kolam renang, atau membuat ventilasi udara yang memungkinkan Anda untuk melihat ke rumah tetangga. Yang mana ketika misalnya sudah terlanjur dibangun, kemudian si tetangga tadi merasa terganggu, akhirnya aktivitasnya terbatasi. Biasanya leluasa, mungkin dia istrinya mungkin biasa jemur dengan pakaian yang mungkin terbuka auratnya, kan tidak apa-apa kalau di dalam rumah. Tapi gara-gara ini rumah tetangga jadi ada jendelanya, dia jadi terganggu. Bisa jadi dia nengok dari situ, ya kan?
atau mungkin sudah pernah terjadi kasus dia nengok, dia ngelihat, maka si rumah tetangga tadi yang merasa terganggu boleh memaksa si fulan untuk menutup jendela itu, atau dia sendiri datang pakai tangga dipaku, ini pakai apa, triplek atau apa, nutup jendela itu sehingga apa, tidak memudarati orang yang ada di sampingnya. Nah, bagaimana amalan ini hukumnya diperbolehkan? Pakai kaidah ini, la dharara wala dirar. Ya. Misalnya toh dia pakai jendela atau mereka pakai ventilasi, diharapkan tidak kemudian memudarati tetangganya. Atau contoh yang lain, wa mithluhu man awqafa sayyaratahu fi makanin yusabbibul izdiham linnasi fi taraqihim fa inna sayyarah tushabu min dzalikal makan. Misalnya ini kasus di perkotaan. Oh, di Jogja enggak tahu, mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak di perkotaan di Jakarta. Dulu saya sering lihat di Jakarta banyak orang punya mobil tapi tidak punya garasi. Ya. Banyak orang punya mobil tapi nggak punya garasi, sehingga di gang-gang kampung mereka itu banyak mobil parkir di pinggir jalan. Banyak mobil parkir di pinggir jalan, yang mana sejatinya jalan itu adalah milik umum atau milik masyarakat bersama, bukan milik pribadi. Kalau memang ada yang demikian, maka pemerintah atau orang yang berwenang di kampung itu berhak untuk apa? Menyingkirkan mobilnya. Ya, kalau dia punya towing, diambil pakai towing, digeser, tidak tahu dipindah entah kemana. Kenapa? Karena parkir mobil di tempat yang di situ memudarati orang lain, ya, ini mudarat. Dan kaidahnya la dharara wala dirar, tidak boleh ya menimbulkan bahaya atau mudarat atau memunculkan bahaya bagi orang lain. Nah, jadi kita nggak harus cari hukumnya apa ya, ini apa namanya di pinggir jalan kayak gini harus tahu dalilnya ini hadisnya, enggak, pakai kaidah bisa. Ya, pakai kaidah bisa, kemudian kita simpulkan hukumnya haram seperti itu harus dipindah. Ya. Contoh yang lain, anna man imtana'an bai'i ta'am wa nahwihi minal aqwat ma'ahtiyajin nasi ilaih. Nah, ini namanya ihtikar. Ihtikar itu penimbunan bahan makanan pokok atau sesuatu yang dibutuhkan orang banyak di masa-masa krisis, sengaja dia menimbun agar harganya melambung tinggi, ya. Kemudian dia bisa jual ke orang banyak dengan harga yang melambung, dia kaya. Nah, ini juga mudarat. Apa yang dilakukan pedagang ini? Dia menimbun bahan makanan pokok dari barang perniagaan yang dia jual. Dia timbun sengaja agar harganya melambung tinggi baru dia jual. Padahal orang-orang pada pusing, pada bingung mencari ini. Cari, kalau dulu zaman dulu mungkin minyak tanah. Ada orang yang khusus punya minyak tanah, sengaja nggak dia jual, nanti orang banyak butuh dia baru jual. Atau sekarang mungkin gas, sengaja dia tampung banyak di rumahnya, nggak ada yang cari kesana kemari susah, baru setelah orang kebingungan dia buka, saya punya gas, tapi harganya naik 5.000 misalnya. Ini tidak boleh. Ya, ini mudarat yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah wajib untuk apa? Memberikan sanksi kepada orang ini. Kenapa? La dharara wala dirar. Tidak boleh ya menimbulkan mudarat kepada orang lain. Contoh penerapan yang lainnya ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah aib. Adanya aib dalam barang yang dibeli, ya. Ketika seorang membeli motor, membeli mobil, membeli barang yang lain apa saja, dia beli katanya kondisinya bagus, dia cek katanya kondisinya perfect misalnya, tapi setelah dibeli ternyata ada kerusakan parah atau barangnya tidak sesuai ekspektasi, maka di sini al-mushtari atau pembeli dia punya hak, namanya dalam masalah jual beli ada khiyarul aib, yaitu opsi bagi dia untuk melangsungkan akad jual belinya sah jika dia ridho, atau kalau dia tidak ridho dia berhak mengembalikan karena ada aibnya. Saya nggak jadi beli, ini ada aibnya dan ini mudarat bagi saya, ya, dan menurut syariat ini boleh saya kembalikan, uangnya saya minta lagi, barangnya Anda ambil. Nah, menurut tinjauan syariat begini boleh, ya, begini dibolehkan, namanya khiyarul aib. Dan adanya khiyarul aib seperti ini oleh para fuqaha dibolehkan dengan dalil apa? Salah satunya dengan menggunakan kaidah la dharara wala dirar. Contoh yang lain, penerapan yang lain dalam kaidah ini adalah misalnya annaman malaka man lahu milkun fi ardi ghairi
Barang siapa yang punya kepemilikan tapi kepemilikannya menjulur ke tanah orang lain atau ke wilayah orang lain atau ke rumah orang lain. Contohnya ka'aghsani syajarah, seperti ranting-ranting cabang pohon milik dia. Dia nandur pohon atau nanam pohon di rumahnya, pepohonan entah mangga atau yang lainnya, kemudian menjulur ke rumah orang lain sehingga sampahnya masuk ke rumah orang lain, ya, rantingnya masuk ke orang lain, ganggu dia. Wa tadarrara sahibul ardi biha, pemilik rumah tetangga merasa terkena mudarat dengan hal itu. Fa innahu yujbaru ala rafiha aw qat'iha, maka si pemilik rumah, ya, dipaksa, atau si pemilik pohon dipaksa untuk mengangkatnya, menarik ke tanah dia sendiri, atau dipaksa untuk dipotong. Ya. Wa qad warada fi dzalika hadits, dan ada banyak hadis, ada hadis yang berkaitan tentang hal ini. Jadi disuruh untuk mengangkatnya, ya, atau untuk memotongnya, atau kalau tidak mau berarti buah yang di sini buat saya ya, gitu. Digratiskan buat saya. Kalau enggak gitu saya tidak ridho. Nah, itu baru apa? Sama-sama ridho. Nah, itu beberapa penerapan kaidah la dharara wala dirar. Ya. Ini bisa kita perluas dalam kasus yang lain. Ya, seperti orang rokok gitu kan. Orang rokok. Ini juga sama. Kita bisa ngambil kesimpulan orang merokok itu haram dengan kaidah ini. Orang rokok itu memudoroti diri sendiri plus memudoroti orang lain. Karena orang yang masih berakal pasti sepakat, ya, bahwa hal itu adalah hal yang mudarat. Mudarat untuk kesehatan dia, mudarat untuk ekonomi dia, mudarat untuk materi dia, mudarat untuk keluarga dia, mudarat untuk orang yang diajak ngomong, ya, bau mulutnya sengak, mudarat juga untuk orang yang ada di sampingnya, karena perokok pasif lebih parah, ya, dampaknya daripada perokok aktif. Jadi ada banyak sisi, ya. Bagaimana kita ngambil kesimpulan itu tidak dibolehkan atau dilarang dengan kaidah la dharara wala dirar. Dan nanti ada banyak penerapan dalam masalah-masalah yang lainnya. Tanbih. Perhatian, ya, di sini Syekh Labib mengatakan kaidah ini, ya, kaidah la dharara wala dirar muqayyadah bi qaidatin ukhra. Ini terikat penerapannya dengan kaidah yang lainnya. Yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Bahwa mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya. Bahwa mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya atau yang serupa dengannya, atau lebih besar dari itu. Jadi memang memunculkan mudarat itu tidak boleh. Tapi ketika kita dapat mudarat, kita tidak boleh menghilangkan mudarat yang kita rasakan dengan memunculkan mudarat yang serupa atau lebih besar dari itu. Contohnya, saya ke masjid bawa sendal, pulang sholat sendalnya nggak ada, saya dapat mudarat. Untuk menghilangkan mudarat yang menimpa saya ngambil sendal orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Mudarat yang kita dapatkan tidak boleh kita hilangkan dengan mudarat yang serupa. Karena ketika kita ngambil sendal yang lainnya yang masih di situ, itu menimbulkan mudarat pada orang lain. Jadi ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Atau contoh misalnya ada orang yang diancam. Orang ini diancam. Kepalanya ditodongkan pistol. Kepalanya ditodong pedang gitu. Ala qatli ma'sumin fa innahu la yajuzu lahu qatluh. Kalau kamu tidak bunuh fulan, kamu saya bunuh gitu. Kalau kamu tidak ngeracuni fulan, kamu yang saya penggal. Nah, dia tidak boleh menghilangkan mudarat yang akan menimpa dirinya dengan yang serupa. Kenapa? Karena yang akan dia timpa mudarat ketika dia bunuh orang lain gara-gara ancaman ini juga mudarat. Maka tidak boleh menghilangkan mudarat yang akan dia dapati dengan mudarat yang serupa yang didapati orang lain. Apalagi orang lain yang diperintahkan untuk dibunuh itu status, ya, manfaat dia bagi orang lain lebih banyak, lebih besar. Misalnya fulan orang biasa diancam, ya, kalau kamu tidak bunuh fulan,
maka kamu yang saya bunuh. Dan fulan yang dimaksud ini adalah pembesar di kaumnya, dia punya ilmu, dia punya kekuasaan, tapi dalam kebaikan misalnya. Nah, ketika dia dibunuh, tentunya mudarat yang hilang, mudarat yang dirasakan lebih besar. Nah, demikian berlaku kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Mudarat itu tidak bisa dihilangkan dengan yang serupa atau yang lebih besar dari itu. Jadi gimana? Ya orang ini mau nggak mau dia menerima itu saja. Kalau dia sabar dengan hal itu, ya dia dapat ganjaran surga, dapat ganjaran pahala karena dia dibunuh tanpa hak. Tapi kalau dia malah bunuh orang lain, justru malah dia berdosa. Justru malah dia berdosa. Di anna ikraha bit tahdidi bil qatli dararun wal iqdamu ala qatlil ma'sumi dararun misluh. Karena seorang ketika diancam akan dibunuh, iya itu mudarat. Tetapi ketika dia melangkahkan kakinya untuk membunuh orang lain yang juga tidak halal darahnya, itu juga doror yang semisal. Dan yang seperti ini ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Mudarat seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan yang semisalnya. Baik, begitu pembahasan la darara wala dirara. Masih sampai jam 8, sampai jam 9. Kita lanjut lagi. Kaidah yang selanjutnya, sampai sini ada yang ditanyakan? La darar wal dirar apa, Mas? Ada yang berdalil rokok itu kalau knalpot juga memudaratkan orang lain, masuk enggak? Knalpot memudaratkan? Iya. Kalau knalpot itu, asap knalpot itu masuk kepada apa? Perkara namanya ma ta'ummu bihil balwa. Ma ta'ummu bihil balwa itu pembahasan dalam disiplin ilmu usul fikih dan sudah banyak tesis kemudian disertasi tentang pembahasan itu. Ma ta'ummu bihil balwa itu sesuatu mudarat yang memang sudah mengeneralisir dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Tidak mungkin untuk dihindari. Nah, itu termasuk yang ma'fu, termasuk yang dimaafkan. Ya, termasuk yang dimaafkan. Ini sesuatu yang memang sudah tidak bisa dihindari. Mau nggak mau orang beli motor ada knalpotnya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada knalpotnya kecuali motor listrik hybrid ya, yang listrik hybrid ya. Nah itu baru. Tapi mau nggak mau orang beli motor ada knalpotnya, ada keluar asapnya. Yang 4 tak keluar walaupun tidak terlalu banyak, yang 2 tak mungkin banyak. Yang seperti itu termasuk yang dimaafkan. Atau motor yang ada suaranya, mau nggak mau harus ada suaranya. Itu sebenarnya mudarat, tapi mudarat ini adalah mudarat yang memang mau nggak mau harus ada dan semua orang harus ridho dan memaklumi hal itu. Itu namanya ma ta'ummu bihil balwa. Ya artinya sukar untuk dihindari. Adapun rokok, itu ada opsi untuk menghindari, kan ada pilihan orang tidak merokok, gitu kan? Sebagaimana orang naik motor belombongan kan nggak harus belombongan. Ada opsi dan opsinya sangat besar, dia tidak harus belombongan. Kenapa harus belombongan? Maka orang pakai motor knalpotnya belombongan, dipotong atau pakai beriang, itu juga mudarat. Ya, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau ditanya hukum knalpot belombongan gimana? Hukumnya haram. Dalilnya apa? Kaidah la darara wala dirar. Karena mengganggu gitu. Tapi kalau dia knalpotnya normal, standar sesuai yang ada keluar dari pabrikan motornya, itu kan biasanya memang sudah disesuaikan normalnya begitu gitu. Itu mau nggak mau ya harus begitu, tidak bisa dihindari lagi ya. Tapi kalau yang itu muncul atas inisiatif dan keinginan pelaku sendiri, ini kan masih ada opsi untuk dihindari. Maka kalau dia mengganggu, ya dia dipaksa untuk tidak untuk tidak. Bagi yang ngerokok misalnya dipaksa untuk tidak ngerokok ya. Atau misalnya ngerokok silahkan jangan di sini karena mengganggu. Sebagaimana orang naik motor belombongan dipaksa, kamu nggak boleh lewat sini. Kalau mau lewat sini silahkan, tapi dengan knalpot yang normal. Karena di sini ada bayi, ada orang tua dan semisalnya ganggu, ada orang belajar. Ya. Maka orang yang berwenang di situ, RT-nya atau lurahnya atau apanya, punya wewenang dan punya hak dan dia tidak berdosa untuk menerapkan aturan itu. Kenapa? Ada landasan dalilnya. La darara wala dirar. Ada yang lain? Tidak ada. Lanjut. Al-'adatu muhakkamatun.
Kaidah yang ketiga, al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Adat istiadat atau kebiasaan itu bisa menjadi rujukan hukum. Adat istiadat atau kebiasaan itu bisa jadi rujukan hukum. Adah, definisinya apa sih? Al-adah atau kebiasaan itu artinya disebutkan al-adah adalah al-halatul lati tatakarraru 'indan nas 'ala nahjin yakunu maqbulan 'inda dzawit tiba'as salimah. Adah itu adalah suatu keadaan yang berulang, suatu keadaan yang berulang, maksudnya sering terjadi di tengah masyarakat. Suatu keadaan yang berulang dan sering terjadi di tengah masyarakat dan diterima oleh orang yang punya tabiat yang lurus. Maksudnya diterima oleh orang yang punya akal sehat. Jadi intinya dia adalah suatu keadaan atau suatu perbuatan yang berulang. Ada itu dari kata ada yang udu, artinya kembali. Itu maksudnya balik ulang lagi, putar gitu. Makanya hari raya namanya Id. Idun dari kata ada yang udu. Asal katanya sama, Idun, adatun itu sama asal katanya. Ya, rumpun katanya dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, artinya berputar, terus muter. Ya, makanya Idun itu berputar setiap tahun. Ada juga sama, suatu yang berputar, suatu yang terjadi terus menerus, ya, berkesinambungan. Yang mana yang terjadi di tengah-tengah manusia dan diterima oleh akal yang sehat. Ya, diterima oleh tabiat yang selamat, yang sehat. Ada dua istilah ya dalam dalam bahasa fikih atau yang dibahas dalam ilmu fikih, ada istilah al-'adah, ada istilah al-'urf gitu. Al-'urf. Urf ini yang sering disebutkan lafadznya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf jadi maksudnya urf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau seperti dalam hadisnya Hindun istrinya Abu Sufyan. Ketika Hindun dahulu mendapati Abu Sufyan itu suami yang pelit, beliau ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suami saya itu orang yang pelit, kokel, medit, ya, la yu'tina min malihi ma yakfini wa waladi. Dia kalau memberikan uang belanja kepada saya tidak mencukupi untuk diri saya dan anak-anak saya. Maksudnya tidak mencukupi apa? Karena dia punya uang lebih. Hindun tahu bahwa Abu Sufyan punya uang lebih, tapi yang diberikan tidak mencukupi. Bolehkah saya mengambil dari uang dia yang ada di simpanannya? Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Wahai Hindun, boleh silakan ambil dari hartanya Abu Sufyan, ya, harta yang mencukupi kebutuhan dirimu dan anakmu bil ma'ruf. Rasul mengatakan bil ma'ruf, yaitu maksudnya sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan adat. Jadi maksudnya adat bangsa Arab, kebiasaan bangsa Arab pada saat itu untuk kebutuhan ya normal itu berapa, itulah yang menjadi hak bagi si istri menerima nafkah dari suaminya. Karena yang diberikan kurang, maka diizinkan oleh Nabi untuk ngambil dalam kondisi Abu Sufyan tidak tahu. Nah, lafaz ini disebutkan dalam Quran ataupun hadis, urf gitu. Dan urf itu secara etimologi, secara tinjauan bahasa itu menjadi sinonim dari kata adah. Al-adah itu sama maknanya dengan al-urf. Maknanya adalah kebiasaan ya, atau sesuatu yang berulang, sesuatu yang menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Cuman para ulama membedakan. Kalau al-adah ya, al-adah itu sifatnya lebih global. Adah itu berlaku untuk personal, berlaku juga untuk masyarakat. Jadi maksudnya adat individu, juga adat untuk masyarakat. Jadi maksudnya kebiasaan yang berlaku lingkupnya individu atau kebiasaan yang berlaku lingkupnya masyarakat banyak. Nah, untuk kata adah, penggunaan lafadz adah itu berlaku berupa kebiasaan, bisa dinisbahkan kepada perseorangan, bisa dinisbahkan kepada masyarakat.
Tapi kalau urf, kata para ulama, tidaklah ada urf kecuali itu adalah kebiasaan masyarakat luas. Nah, ini masalah pendetailan aja, pendetailan dalam penggunaan lafadz dalam bahasa Arab itu. Kalau kata adah, walaupun secara garis besar adah dengan urf itu maknanya sama, kebiasaan. Cuman kalau kita mengungkapkan dalam bahasa Arab menggunakan kata urf, maka tidaklah kata urf merupakan dia hanya kebiasaan yang lingkupnya luas, yaitu masyarakat banyak. Tapi kalau adah itu berlaku untuk kebiasaan pribadi maupun kebiasaan banyak orang. Makanya dalam pembahasan fikih kontemporer ada yang namanya istilah al-adah asiriyah gitu. Al-adah asiriyah, kebiasaan sendiri. Apa maksudnya itu? Kebiasaan sendiri, al-adah asiriyah itu para ulama memaksudkannya adalah onani. Hukum onani. Bahasanya al-adah asiriyah, dan itu kan berlaku untuk individu. Tidak ada al-adah asiriyah berlaku masyarakat. Kebiasaan masyarakat onani itu. Dan dia berlaku untuk individu tertentu. Maka penggunaan lafadz al-adah itu kebiasaan yang bisa mencakup pribadi maupun masyarakat banyak. Tapi kalau kita menggunakan kata urf, itu adalah kebiasaan yang sifatnya diterapkan banyak orang. Jadi itu baru definisi dari perkataannya ya. Adapun definisi kaidahnya, al-adatu muhakkamah, yaitu adat atau urf atau kebiasaan bisa jadi sumber hukum. Maknanya adalah annal adata takunu hiyal marji' fi itsbatil ahkam. Bahwa adah yaitu kebiasaan, dia bisa menjadi rujukan dalam penetapan hukum-hukum tertentu. Wa tahdiduha idalam yaridlah hadhabitun fi syara'. Jadi adat, kebiasaan itu bisa menjadi rujukan dalam penetapan hukum dan juga dalam pembatasan. Nah, batasannya berapa sih gitu. Dan juga pembatasan hukum jika memang tidak ada ukuran dalam syar'i yang datang secara tegas menjelaskan ukurannya berapa. Dalam syariat gak ada nafkah mahar itu ukurannya berapa dalam syariat. Apakah dalam Quran disebutkan harus 1 dinar per bulan? Kan tidak ada. Apakah disebutkan mahar dalam hadis harus sekian dirham? Tidak ada. Atau menentukan masalah safar, bagi para ulama ya, ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal safar boleh mengqashar sholat, berapa ukurannya. Mereka khilaf. Mayoritas ulama memang mengatakan minimal adalah sekitar 80 km atau ya sekitar 80 km, atau dalam hadis mauquf ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa la tuqsharus shalah, tidaklah salat diqashar kecuali safar min Makkah ila Usfan atau min Makkah ila Juddah. Tidaklah diqashar salat kecuali perjalanan yaum wa lailah, sehari semalam, min Makkah ila Usfan atau min Makkah ila Juddah, yaitu dari Mekah ke Usfan nama tempat, atau ke Mekah menuju Jeddah. Nah, itu kalau dikonversi ke kilo sekitar memang 70 sampai 80 kilo. Ini bagi ulama yang berpendapat mengqashar salat dikembalikan ada ukuran tertentu. Tapi sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka mengadakan enggak ya. Itu memang lafadz sahabah, tapi secara tegas Nabi tidak menyebutkan detailnya ukurannya berapa. Maka safar dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adah istiadah, urf, kebiasaan di satu kaum, perjalanan sekian sampai sekian namanya safar, maka baru istilah boleh mengqashar sholat. Nah, cuman dalam hal ini juga susah ya, bagaimana ukurannya. Tapi memang kita jelaskan di sini adat terkadang bisa jadi rujukan untuk menentukan hukum jika memang tidak ditentukan dalam syariat, atau penentuan batasannya berapa. Al-Imam Suyuti mengatakan, para fuqaha mengatakan kullu ma warada bihi syara'u mutlaqan. Setiap penjelasan yang datang dari syariat secara mutlak, ya, apa saja yang datang dari syariat secara mutlak, wala dhabita lahu fi, tidak ada ukuran baku dalam perkara itu, wala fil lughah, dalam bahasa juga tidak ada ukuran bakunya. Jadi ada penjelasan suatu masalah dalam syariat tapi dijelaskan mutlak, begitu saja. Safar begitu saja, mahar begitu saja, nafkah begitu saja. Tidak ada ukuran tertentu dalam syariat harus sekian, harus sekian. Tidak ada ukuran tertentu dalam sisi bahasa Arab. Secara etimologi maknanya safar itu maknanya sekian, harus perjalanan sehari semalam misalnya, atau nafkah itu harus sekian dirham. Tidak ada penjelasan dalam syariat ataupun bahasa. Yurja'u fihi ilal urf, maka yang demikian dikembalikan kepada urf.
Seperti juga masalah istihza, mencela. Ya, kapan seseorang dikatakan mencela Nabi? Kapan dikatakan seorang dikatakan mencela agama Allah? Kapan seorang dikatakan mencela Allah? Ini kapan? Ukurannya mencela itu gimana? Apakah ada ukurannya? Harus keluar tiga kata misalnya, harus keluar step 5 kata misalnya, kan nggak ada. Nah, yang demikian dikembalikan kepada urf. Jadi setiap lafaz yang jika dikeluarkan menyakiti kaum muslimin misalnya, atau di situ orang memahami ketika dikeluarkan bahwa hal tersebut merendahkan harkat dan martabat Nabi atau menghinakan agama, oh berarti masuk kategori istihza, yaitu penghinaan. Ya, dan ini lafaz kekufuran. Ya. Nah, tapi pengembalian hukumnya tadi kembalikan kepada urf. Nah, kaidah ini diambil dari mana? Udah jam 9 ya. Saya rasa mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk dalil kaidahnya dan juga penerapan kaidahnya. Insya Allah kita ambil atau kita bacakan di pertemuan yang akan datang, karena mungkin ini kajiannya beda ya, kajian yang butuh fokus dan perhatian lebih. Nanti waktu sudah mulai malam juga 9, nanti fokusnya berkurang. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan pembacaannya di Senin yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat dan faedah yang bisa diambil dan bisa dipetik. Terima kasih banyak sudah ikut belajar dan ikut mengambil faedahnya. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.